Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dini Padilah dengan NPM 1950-129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kerjasama desa. Nah, kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 92 dan Pasal 93 tentang desa, yaitu suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga, baik dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, yang dimaksud untuk kepentingan desa yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Lalu, masing-masing pihak dapat memberi dan mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan tujuan utamanya yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Nah, selanjutnya alasan penting perlunya kerjasama desa maupun kemitraan diantaranya adalah potensi sumber daya alam, sosial, dan ekonomi desa tidak selalu sama antar desa yang satu dengan desa yang lainnya. Nah, desa kedepannya sudah harus mampu menciptakan kemandirian khususnya dalam sistem pemenuhan kebutuhan dasar. Tetapi desa yang tidak mampu atau tidak mempunyai potensi energi tidak dituntut untuk memenuhi secara mandiri. Maksudnya adalah cara atau mekanisme pemenuhan kebutuhan melalui kerjasama antar atau kemitraan dengan pihak ketiga. Nah, tuntutan pengelolaan sumber daya alam semakin diarahkan pada penyesuaian tata kelola dengan prinsip keberlanjutan. Nah, kerjasama dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lintas desa dalam memperkuat kemandiriannya sebagai subjek pembangunan. Perkenalkan, nama saya Indri Febriani, NPM 1950-130. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerjasama desa. Tujuan kerjasama desa yang pertama, mengelola, melindungi, dan melestarikan aset desa beserta hasil kerjasama desa. Yang kedua, meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, meningkatkan usaha pelestarian dan usaha konservasi. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi unggulan. Yang keempat, keterkaitan antar wilayah. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keenam, membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru atau New Economic Growth. Yang ketujuh, menghilangkan ego daerah. Kemudian, unsur-unsur pokok dalam kerjasama antar desa. Dalam unsur pokok kerjasama desa, minimal terdapat dua pihak yang bersepakat. Ada aktivitas, ada tujuan atau target bersama, dan yang terakhir ada jangka waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Prinsip kerjasama desa. Prinsip universal yaitu prinsip good governance yang mengandung muatan nilai transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektivitas, dan konsensus. Prinsip khusus KSD yang dapat digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibentuk melalui pendekatan dari bawah melalui inisiasi lokal dengan menggunakan prinsip 3K, yaitu ada komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Dan yang kedua, dibangun untuk kepentingan umum. Dan yang ketiga, adanya kerjasama tidak bersifat hierarkis, melainkan merupakan jejaring kelembagaan. Dan yang keempat, ada keterikatan yang dijalin berdasarkan kebutuhan. Yang kelima, kerjasama harus saling memperkuat. Yang keenam, kerjasama dibangun harus saling percaya, menghargai, dan saling memahami. Dan apa saja yang dapat dikerjasamakan, ada aspek yang paling penting yang menjadi batasan lingkup KSD adalah terkait dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan desa. Dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa, kerjasama ini dapat dilakukan
dalam 4 bidang, yaitu bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Kelembagaan kerjasama desa. Kerjasama desa yang dilembagakan dengan pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD maupun non tanpa BKAD dapat mengembangkan kegiatan pembangunan desa seperti bisnis pengembangan ekonomi produktif berbasis komoditas unggulan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Masyarakat dan pemerintah desa yang melakukan kerjasama di dalam prosesnya mengedepankan peran aktif masyarakat desa melalui musyawarah desa. Melalui ruang partisipasi masyarakat desa akan menghasilkan pilihan-pilihan objek kerjasama, mekanisme kerjasama, organisasi yang semuanya merupakan hasil kesepakatan dan merupakan kebutuhan masyarakat desa. Payung hukum pelaksanaan KSD tidak saja terbatas pada kekuatan peraturan perundangan, tetapi juga dalam implementasi berlandaskan pada prinsip-prinsip aspirasi masyarakat. Dan PP nomor 43 tahun 2014 pasal 143 ayat 4 yaitu tentang ruang lingkup kerjasama. Yang pertama bidang kerjasama, yang kedua tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, dan yang terakhir yaitu jangka waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rahmawati dengan NPM 1950-115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PP nomor 43 tahun 2014 pasal 143 ayat 4. Di sini ruang lingkup kerjasama terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bidang kerjasama, yang kedua tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, dan yang ketiga ialah jangka waktu. Kemudian, untuk pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh 2 atau lebih yang melakukan kerjasama terdapat pada pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian, Badan Kerja Desa terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada pemerintah desa, yang kedua anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang ketiga lembaga kemasyarakatan desa, dan yang keempat lembaga desa lainnya. Jenis kerjasama desa. Kerjasama antara desa dapat dilakukan antara desa dengan desa dalam satu kecamatan dan desa dengan desa di lain kecamatan dalam satu kabupaten kota. Apabila desa dengan desa di lain kabupaten dalam satu provinsi mengadakan kerjasama, maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antara daerah. Terus ada kerjasama desa dengan pihak ketiga, dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar pemerintah desa. Pihak ketiga dapat berupa instansi pemerintahan atau swasta maupun perorangan sesuai dengan objek yang dikerjasamakan, khusus untuk keperluan kerja sama dalam rangka pendamping desa diatur dengan Perman Desa nomor 3 2015. Selanjutnya ada tahapan kerjasama antar desa dapat dibagi menjadi 6 jenjang, meliputi yang pertama kerjasama antara desa, yang satu persiapan, yang kedua penawaran, yang ketiga penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa, yang keempat penandatanganan, yang kelima pelaksanaan, yang keenam pelaporan. Selanjutnya ada kerjasama dengan pihak ketiga atas
prakarsa desa tahapan kerjasama dengan pihak ketiga atas prakarsa desa dapat dibagi menjadi 6 jenjang, meliputi kerjasama pihak ketiga. Yang pertama itu ada persiapan, yang kedua penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hasil kerjasama desa. Hasil kerjasama desa dapat berupa uang maupun barang. Bila berupa uang, maka merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening desa. Namun jika hasilnya merupakan barang, maka otomatis menjadi aset desa. Hasil kerjasama tersebut wajib hukumnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian ada kapan berakhirnya kerjasama desa. Yang pertama adalah terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian, lalu kesetujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai, kemudian terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian, kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian, lalu dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang mengganti kesepakatan atau perjanjian lama, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang, lalu objek kesepakatan atau perjanjian hilang. Kemudian terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah, atau nasional. Kemudian yang terakhir berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian. Kemudian bagaimana bila terjadinya perselisihan? Setiap perselisihan yang terjadi dalam kerjasama desa mengedepankan prinsip musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan. Bila perselisihan terjadi dalam satu wilayah kecamatan, maka penyelesaiannya difasilitasi oleh camat. Bila terjadi dalam satu daerah, kabupaten atau kota, maka difasilitasi oleh bupati atau wali kota. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.